Halo, selamat sore semuanya. Kita akan segera mempersiapkan diri untuk memilih saham-saham yang kira-kira bagus ya untuk ditradingkan besok tanggal 21 Oktober 2021. Dengan kata lain yaitu trading plan kita ya. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan menengok indeksnya, indeks saham gabungan. Dan kemudian kita akan mereview sejenak saham-saham tanggal 18 Oktober yang kemarin kita tradingkan. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya bahwa saat ini IHSG sedang berada di area resisten ya. Sama juga dengan indeks-indeks dunia pada umumnya sedang berada di resisten dan terpantau sampai sore ini mereka masih bertahan ya, belum turun dan juga belum naik. Jadi masih sideways di atas. So kemungkinan masih bisa terjadi sesuai prediksi. Besok mungkin tanggal 21 ya IHSG akan coba mengetes area resisten sekitar 6.700-an dan kemudian barulah dia akan ada reaksi untuk koreksi ya. Itu perkiraannya. Kalau memang momentumnya sangat kuat ya bukan tidak mungkin langsung dijebol ininya resistennya, tapi saya kira belum ya. Kenapa? Karena masih terbentuk beberapa doji dan ini mulai merah-merah. Itu biasanya tanda-tanda pelemahan untuk kenaikan lebih lanjut. Jadi biasanya market itu memberi sinyal kepada kita melalui bentuk candlenya. So kalau kita lihat seperti ini, belum ada momentum yang terlalu strong untuk lanjut naik dulu. Mereka harus turun dulu untuk cari tenaga, baru kemudian untuk naik lagi. Ya, kalau kita tengok US 500, S&P 500 ya, ini masih bertahan juga di area resisten. Resisten yang kedua ini sudah dijebol luar biasa ya. Jadi mulai berusaha untuk kembali ke uptrend lainnya yang biru ini. Namun sekarang masih tertahan oleh satu resisten yang terakhir ya, ini benteng terakhir sebelum mereka kembali ke all time high. Itu kondisinya untuk indeks Amerika yang rata-rata menjadi acuan bagi indeks saham seluruh dunia ya. Untuk HSI regional kita pilih salah satu HSI aja, juga masih bertahan di area resisten, belum jebol tapi juga belum turun ya. Kita hari ini juga bergeraknya sangat slow, sideways banget kalau di time frame yang lebih kecil. So kita tunggu aja apakah hari ini dia bisa lanjut lagi naik ke atas atau terpantul turun ya. Untuk China A50 juga masih belum menunjukkan tuh mau turun atau mau naik ya. Jadi pola W-nya ini kelihatannya kemarin sudah breakout tapi ternyata masih konsolidasi lagi di sini. Jadi mungkin ya masih bertarung lah ya, jadi masih sideways. Nanti kita lihat aja penentuannya apakah dia bisa naik atau terdampar turun lagi ya. Jadi kurang lebih pandangannya seperti itu untuk indeks-indeks global yang sekiranya berpotensi untuk mempengaruhi pergerakan IHSG. Nah ini Dow Jones juga masih berada dalam area resisten. Kita lihat hari ini futuresnya di sini. Kita lihat aja nanti pembukaan market apakah akan terkoreksi karena dia pas sekarang sedang berada di area resisten ya. Kalau misalnya kuat ya dia akan nembus media all time high lagi potensinya. Tapi saya kira ada potensi untuk retracement ya karena udah 4 hari 5 hari ini naik terus. So itu untuk DJI dan beberapa indeks regional. Sekarang kita akan lihat untuk saham-saham yang tanggal 18 ya. Tanggal 18 ESA naik, selamat bagi yang sudah profit dan sudah mulai nyicil dari sejak bawah. Bagi Anda yang nyusul hari Jumat, kemarin hari ya tanggal 19 lah ya. Itu bagi Anda yang HK pun ini sudah profit cukup lumayan, ada beberapa persen. Tapi hati-hati, ini masih akan ketemu resisten. Sebenarnya kemarin lusa sudah ketemu dan dibanting turun ya, ada reaksi dan
tanggal 19 kemarin dikejar lagi. So ini indikasi ada kekuatan momentum untuk mau terus lanjut naik. Kalau misalnya nanti ESA naik, ya kemungkinan dia akan terhadang oleh resisten di kotak hijau ini ya, kira-kira di sekitar 430-an itu hati-hati, kemungkinan akan dihadang oleh resisten dan koreksinya mungkin terjadi di sana. Ya, itu untuk ESA. Selamat bagi yang sudah cuan. Bagi Anda yang belum punya, Anda mau masuk, coba Anda lihat Senin kalau dikasih pullback, ada bid yang tebal, Anda boleh antri dan masuk dengan stop loss di 356an ya, agak ketat. Atau bagi Anda yang mau nunggu, Anda bisa nunggu tetap di area seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Anda lihat di videonya. Kemudian ada Sen masih pullback dan overall masih on the plan ya. Anda bisa sesuai tetap berjalan sesuai rencana yang kemarin. Kemudian ada SRTG. SRTG juga masih sesuai dengan rencana ya, profit ya kemarin ya. Sebentar. Ya. Ini sorry, saya ternyata bahasnya tanggal 18. Gak apa-apa, sampai Saratoga dulu. Saratoga juga naik. Selamat bagi yang masih hold dan sudah cuan ya. Kita langsung ke tanggal 19-nya. Sorry, saya salah lihat catatan. Ada film ya, tanggal 19 itu film masih pullback di area support, so Anda tunggu aja. Kemungkinan dia masih akan sesuai rencana bisa mencapai target 500-an. Kemudian ada era ya, tanggal 19. Era juga masih pullback di zona yang cukup wajar. So kemungkinan Senin besok akan nyusul ke 635-an dan baru kemudian akan naik, atau mungkin langsung naik karena ini sudah dianggap pullback ya. Jadi consider udah kena lah ini supportnya ya, hampir kena. Memang market begitu, kadang-kadang hampir kena. So bagi Anda yang belumnya bisa langsung masuk dengan stop loss di kira-kira 590-an. Moga-moga target 720 bisa tercapai ya. Atau Anda mau stop loss agak ketat ya, Anda cari bidnya yang tebal, kemudian stop loss kira-kira di ke bawah garis biru ini 625-an lah. Kemudian ada BBRI. Ya, selamat bagi yang sudah profit BBRI, terutama bagi yang sudah hold dari kapan hari di info. Saat ini bentuk resisten, makanya kemarin habis naik dia agak turun sedikit, tapi overall menurut saya, nah ini sesuai banget dengan planning ya. Oh hampir sih, belum. So mungkin dia akan ngetes lagi resisten 4.500-an dan kemudian baru terjadi retracement dan kemudian baru naik. Atau mungkin retracementnya sekarang ini, saat dia terkena garis hijau ini turun, kemudian dia mau naik lagi. So apapun itu, BRI bagus untuk Anda hold ya. Anda boleh masuk dengan stop loss di 4.200 kira-kira ya. Jadi mungkin kalau sudah di atas ini Anda masuknya jangan gede-gede, masuk kecil dulu. Kalau nanti dikasih retracement, baru Anda nambah posisi dengan lebih besar ya. Stop lossnya kira-kira di 4.200-an. Kira-kira seperti itu BRI. Besok kita tinjau lagi ya. ISA ya, selamat bagi yang sudah profit ya. Ini di info tanggal 19 langsung naik sedikit, walaupun naiknya belum begitu banyak, tapi saya kira tetap akan berjalan sesuai plan ke 7.550 ya. Bagi Anda yang sabar, Anda bisa nunggu retracementnya di 6675 atau kira-kira 6.500-an ya. Stop lossnya kira-kira di 5950-an. Sesuai plan pokoknya Mas ya. Sen tadi sudah dibahas. Excel juga bagus. Nah ini mulai ada reaksi ya, sesuai dengan gambar saya kemarin. Selamat bagi yang sudah cuan dan sudah masuk. Anda bisa masuk dengan stop loss sesuai dengan strategi yang kemarin. Anda lihat lagi, moga-moga target tercapai ke arah 3.400-an ya. BBKP juga kemarin mulai bergerak sepertinya. Oh sorry, kemarin lusa mulai bergerak. Ini saya sudah info di grup, ada baiknya mulai dijejel karena dia yang pertama alasannya di support monthly dan support weekly, dan harganya sudah relatif murah dibandingkan dulu waktu sudah naik tinggi-tingginya, dan ini kelihatannya membentuk pola N raksasa gitu.
So Anda boleh mulai nyicil, tidak ada salahnya kan, sedikit-sedikit juga perusahaan ini cukup oke ya, nggak mungkin sampai collapse sampai gimana gitu. So Anda boleh mulai cicil dengan stop loss kira-kira di 404-an ya, stop lossnya di situ. Anda mulai nyicil, moga-moga target sesuai dengan Anda bisa tercapai. Kemudian ada Aisyah masih sideways ya, mungkin beberapa hari mendatang ya dia bisa aja breakout dan bull flag pattern-nya terjadi. So ini juga sudah golden cross MA nya, Anda bisa tetap hold sesuai dengan rencana kemarin. Kemudian truk kelihatannya kena stop loss ya. Bagi yang stop loss di 168 sudah kena, relakan saja, tidak apa-apa. Bagi yang stop lossnya di 150 something masih belum kena ya, jadi ada harapan, moga-moga ini kan ada area demand, moga-moga aja setelah menyentuh area ini dia mundur kembali ke atas. Overall segitiganya masih belum gagal ya, tapi mulai breakdown. Kalau dia breakdown lagi sampai sini ya berarti sudah gagal, ini gambar segitiganya nggak berhasil. So Anda bisa tetap hold, dibiarin kena stop lossnya, atau mulai di cut separuh juga ada apa-apa. Kalau nanti mantul Anda nambah posisi lagi. Kemudian Indi moga-moga aja besok lanjut naik ya, kelihatannya dia ngotot berusaha untuk mendobrak ke atas. Dan kalau kita lihat Indi ini bentuknya mirip-mirip segitiga yang atasnya rata, ascending triangle, mirip walaupun dia nggak beraturan. So Anda bisa hold, moga-moga aja besok breakout dan terbang. Oke, itu untuk saham-saham tanggal 19 ya, Anda bisa tinjau ulang. Kemudian ini ada untuk yang tanggal 21 besok ada Same. Same ini cukup menarik banget. Jadi mantul dari moving average 200 persis banget. So Anda bisa masuk dengan stop loss kira-kira di bawahnya ini 430-an. Moga-moga aja dia bisa mencapai target setidaknya di MA50 atau 534 atau bahkan lebih ya, bisa sampai garis biru ini 600-an. Itu untuk Same. Kemudian ada BBCA ya, ini BBCA kemarin saya share di grup. Jadi saat ini BBCA sedang mantul di area gap ya, jadi dia sudah menutup gap itu support dan juga resisten dan membentuk mirip pin bar ya, jadi ada kemungkinan cukup besar ini juga mirip pola N, besok atau beberapa yang mendatang dia akan terbang ke atas ya, dia terkena support ini dan terjadi reaksi pantulan. Atau kalau Anda tetap bisa nunggu di area yang di bawahnya kira-kira 7.200-an ya, dengan stop loss kira-kira di 7025, atau Anda mau averaging nggak apa-apa BCA. So perkiraan sih ada potensi untuk naik sebentar, kemudian mungkin akan turun lagi baru naik kalau menurut saya. TPIA ya, asing juga lagi belanja banyak sama BCA, so Anda nggak apa-apa mulai jajal aja. Untuk TPIA prediksinya kalau dia bisa keluar dari kotak hijau ini sangat menarik, so Anda bisa mulai nyicil di area ini. Mungkin dia sedang akumulasi ya bandarnya, so Anda bisa mulai nyicil pelan-pelan, terutama kalau breakout ya. Kalau misalnya Anda mau nunggu break dulu tidak apa-apa, Anda tunggu break kemudian nanti ambil retracementnya. Diprediksi kalau misalnya dia bisa breakout dari zona ini dan ini sudah memulai membentuk higher low secara melandai, volumenya juga oke. So Anda bisa masuk dengan stop loss kira-kira di bawah kotak hijau 6725 atau agak ketat di 6900, targetnya di 8525 ya untuk swing. So untuk target jangka pendeknya kira-kira 7850 karena ini menyentuh area resisten ya, so kemungkinan dia akan ada ketahan sebentar baru kemudian naik lagi. Itu untuk TPIA ya. Kemudian ada PTPP. PTPP ini sedang ditahan resisten bulanan
tapi properti sedang kuat ya, jadi so kemungkinan besar dia akan mengalami retracement di sekitar MA 200. Anda bisa nunggu di sekitar 1275-an, kemudian harapannya MA-nya nyusul juga ke sini dan atau di sini, kemudian bisa mantul ke atas dengan target terdekat, bukan terdekat, target yang visible kira-kira 1500-an. Ya, jadi itu PTPP. Anda ini masih murah, mumpung belum window dressing ya, Anda masih punya kesempatan banyak untuk meraih cuan. Mungkin nanti kalau window dressingnya sukses, dia bisa sampai ke 2000-an. Kemudian ada Tekim dan NKP ya. NKP sudah saya jelaskan. Kalau Tekim ini juga perusahaan sinarmas ya, perusahaan yang bagus dan layak lah untuk dikoreksi. Ini harganya lagi murah dan juga ini kalau kita lihat mulai terbentuk W double bottom ya, dan ini sudah breakout dari neckline-nya. So Anda bisa mulai nyicil dari pullback yang terdekat, yaitu sekarang lagi pullback ini 8675. So Anda bisa langsung buy dengan stop loss kira-kira di 8275, atau Anda mulai koleksi sekarang. Kalau misalnya dibawa turun lagi, Anda koleksi lagi. Karena dia sekarang sedang terkena resisten ya, supply area, so kemungkinan dia akan terjadi retracement. Namun jangan takut, karena apa? Trennya ini sudah berubah ke arah uptrend. Karena yang pertama, ini moving average-nya sudah golden cross, membentuk pola W dan sudah breakout. So kalau misalnya turun itu artinya koreksi, bukan perubahan tren ya. Jadi koreksi Anda bisa ambil, kemudian Anda bisa nyicil. Moga-moga nanti akhir tahun ini minimal bisa sampai 11.600. Saya kira sih ada potensi sampai ke 12.500-an atau 13.000 kalau menurut saya. Karena di sini adalah resisten bulanan yang kuat. So itu targetnya. Anda bisa cicil Tekim mulai dari sekarang, atau syukur-syukur bagi Anda yang sudah punya sejak dari bawah waktu ini mulai breakout ya. Untuk INKP sudah saya jelaskan, ada lagi terbentuk ascending triangle. Jadi masih sesuai dengan plan dan stop loss seperti di beberapa video yang sebelumnya. Anda bisa cari yang saya bikin. Jadi dia tertahan ini karena kegenjot resisten weekly ya, supply weekly. So kemungkinan karena ini terbentuk ascending triangle itu biasanya jebolnya kuat ya, volumenya juga mulai membesar di sini. Ini volume besar di sini itu menandakan bahwa terjadi sesuatu yang super strength ya, untuk dari buyer untuk mulai mau merubah arah tren. So jangan sampai ketinggalan. Anda bisa masuk dengan stop loss seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. Potensial minimal dia akan bisa sampai ke 12.000 kalau menurut saya NKP ya. Kemudian ada BBNI, ini juga lagi jadi primadona bulan ini. Sementara BBTN dan BBRI ya, kalau kita lihat kemarin di saham kemarin itu terjadi retracement ya, merah karena dia ketahan oleh resisten. Yang lain sendiri adalah BBNI, dia mendobrak resisten. So bagi Anda yang belum punya, jangan terlalu dikejar dulu ya, karena udah tinggi. Lagian targetnya udah mulai deket di 7.450-an target terdekatnya. Biarin dia sampai target dulu dan terjadi koreksi, baru kemudian nanti Anda enteng-enteng ya, atau nunggu di deket 7.000-an. Moga-moga aja dia bisa terbang ke atas setelah retracement. Namun kemungkinan besok menurut saya dia akan lanjut naik sampai ke 7.425 atau 7.600-an, baru kemudian dia retracement ya. Itu untuk BBNI. Kalau Anda mau HK kecil dulu sih ya nggak apa-apa, stop lossnya di 6.925, atau Anda mau nyicil kecil dulu, kemudian nanti kalau turun retracement Anda ambil yang lebih besar ya, tentunya dengan stop loss yang masuk akal ya, 6.600-an. Itu untuk BBNI ya, dan BBCA untuk banknya ya. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuman kalau saya bahas semua videonya bisa 1 jam lebih. So ada baiknya Anda join aja di grup ya, supaya Anda bisa mendapatkan juga live update dari teman-teman yang ada di grup dan juga dari saya ya. Kemudian ada Yellow.
Yellow menurut saya ini terbentuk segitiga lagi dan terjadi repetisi, segitiga naik dan ini terbentuk segitiga. So kemungkinan besar dia akan naik lagi ya dalam beberapa hari mendatang. Apakah pasti? Ya nggak pasti ya. Anda kasih aja stop lossnya di 342 atau kalau mau ketat di 372. So semoga sesuai dengan harapan Yellow saham gorengan ini bisa membuat kejutan besok atau lusa ya. So Anda bisa masuk dengan stop loss seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada BRPT yang kelihatannya mulai meronta-ronta ya. Dia berusaha mendobrak MA 200 nya tapi belum berhasil kemarin, tapi volumenya udah gede banget. So siap-siap aja. Dan kalau saya lihat di sini ini sudah mulai breakout dari resisten trendline. So besar kemungkinan BRPT ini akan mencapai target di sekitaran 1135-an. Ya, itu Anda bisa incer saham ini. Punyanya Prajogo ya. Anda bisa buy dengan stop loss di 895 atau kalau mau ketat di 940. Atau stop loss yang wajar ya di 788 di 900-an lah atau 895. Ya, itu untuk BRPT. Moga-moga aja besok atau beberapa hari mendatang dia bisa terbang ke atas dan tembus MA 200 dan 50 ya. Oke, itu Barito. Kemudian kita lihat ada OPMS. OPMS terlihat mulai bangkit. Mungkin dia juga nggak mau kalah yang lain window dressing. Ya, walaupun ini saham gorengan dan pernah naik sangat tinggi ya, tapi saat ini sedang berada di harga yang sangat murah dan berada di area support jangka panjang. So Anda menurut saya bisa titip sandal dulu lah. Kecil aja kan enggak apa-apa kan. Kemudian Anda kasih stop loss di 123-an. Kemudian nanti kalau dia bisa nembus MA 200 dan membentuk, ini juga ada resisten yang harus dia kalahkan dulu. Ya, kalau Anda mau nyicil dulu atau Anda mau nunggu nembus MA 200 kemudian baru dia terjadi retracement, kemudian membentuk higher low, baru Anda masuk di sini. Ya, menurut saya itu sangat menarik, mumpung masih murah. Siapa tahu nanti tahun depan Februari, Januari mulai digoreng lagi. Ya, jadi itu untuk OPMS. OPMS ini planningnya masih lama ya, tapi sudah mulai terlihat terbentuk candle-candle hijau yang dimana sebelumnya dibanting turun terus. Baru kali ini dia double green ya. Ini kan satu dibanting. Ini mulai 2 kali. So Anda bisa perhatiin atau Anda bisa nunggu di 144 ya. Buy if harga mencapai 144. Baru kemudian harapannya terbentuklah higher low dan mulai terbentuk uptrend yang baru. Ya, kalau dia sudah menembus MA 20 ini menarik. So Anda bisa masukin watchlist dulu ya. DGNS juga sama, yang sudah lama dibanting sejak beberapa bulan yang lalu. Ternyata dia tertahan oleh support monthly dan support daily yang lama dan nggak bisa jebol. Perkiraan saya ini adalah akumulasi bandar. So Anda bisa mulai ikut ngumpulin juga. Atau Anda bisa perhatikan kalau dia nanti jebol dari kotak merah ini, breakout, terutama breakout dari MA 20 dan 50-nya, ini 20-nya udah mulai di break. So dan kemudian terbentuk higher low ya. Jadi itu menarik. Mungkin ini adalah permulaan perubahan tren dan Anda bisa dapat harga murah ya sebelum nanti naik lebih tinggi dan terjadi menggoreng di atas. So, Anda bisa consider untuk masuk kecil dulu dengan stop loss kira-kira di 705-an atau 700-an ya. Jadi selalu memang ada resiko, tapi kan nggak ada salahnya kalau Anda nyicil kecil dulu
Dan syaratnya kalau terbentuk higher low dan breakout dari MA20 dan 50 atau 20 dulu, dan Anda baru nambah cicilan lagi gitu ya. Sampai nanti confirm tiba-tiba keluar candle bullish engulfing yang gede ya. Selamat kalau sudah muncul kayak gitu. Saya sendiri akan masuk di OPMS dan di GNS ya. Kemudian ada beberapa saham CPO yang hari-hari ini kan lagi rame, CPO dan batubara. Namun beberapa chartnya saya lihat belum ada yang begitu bagus. Kita lihat coba salah satu ya. AL juga kelihatannya masih mau koreksi. So Anda bisa nunggu di dekat-dekat MA 200 ini aja ya. Dan overall masih menunjukkan akan koreksi. Seperti ini mirip-mirip semuanya. Kemudian ada Palem juga belum begitu bagus chartnya, so Anda stay tune aja, tetap diperhatikan saham-saham ini ya, masih belum ya. Jadi nanti akan kita info kalau misalnya udah mulai bagus. Kemudian untuk batubara sementara ini banyak yang koreksi, misalnya PTBA ini juga terjadi koreksi dan lain-lain, dan ini kelihatannya menariknya sih mirip-mirip terbentuk segitiga. PTBA mirip-mirip terbentuk segitiga, dan kalau ini segitanya sukses ya dia bisa terbang lagi kayak ini. Ini di bawah nggak segitiga sih, cuman kali ini dia membentuk symmetrical triangle, so mungkin sekali target yang saya gambar ini bisa tercapai. So Anda menurut saya bisa ngumpulin dengan stop loss terbatas kira-kira 2640, atau Anda mau nunggu buy if break 2900-an atau buy if break 3020 ya. Anda boleh mulai lihat lah kalau misalnya dia mulai bergerak kayak ini. Kemudian yang bagus lainnya adalah Harum, yang lainnya masih belum begitu oke secara chart ya. Jadi kemarin Jumat ini dia kemarin tanggal 19 dia sudah breakout dari downtrend line, dan kelihatannya dia mau lanjut, mungkin sideways bentar dulu, kemudian baru dia mau lanjut lagi ke atas. Nah ini terbentuknya menarik ya, kelihatannya dia mau membentuk kayak semacam cup, kemudian membentuk handle, kemudian baru terbang, bisa aja ya. So Harum menurut saya boleh lah untuk dikoleksi dengan stop loss kira-kira di 7.450 atau kalau mau ketat ya kira-kira di 7.825-an. Ini juga dekat-dekat support dan dia ada reaksi penolakan ke atas. So menurut saya ada potensi untuk lanjut ke atas untuk semua batubara. Cuman hanya Harum yang kelihatannya lebih oke, sama yang tadi saya bahas itu Indi. Oke, saya kira sekian dulu untuk planning kita besok tanggal 21. Anda bisa mulai lihat-lihat, dan moga-moga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi referensi yang berharga bagi trading plan Anda besok. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam profit. Terima kasih.